Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an waja'alahu nuran lil qulubi wal iman. Nahmaduhu ala ni'matil Islam wa nashkuruhu ala ni'matil Qur'an. Wa asyhadu an la ilaha illallah ar-rahimur rahman. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Tahfiz Markas Hufazul Quran. Yang kami hormati Mudir Pondok Tahfiz Markas Hufazul Quran. Yang kami hormati Kepala Desa Midang Bapak Haji Syamsuddin Esos. Yang kami hormati Kepala Dusun Blencong Bage Bapak Hamdi Rahman. Santriwati yang haki, para ustadz dan tamu undangan yang kami muliakan. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di acara Wisuda MHQ 30 juz yang keempat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini telah terbit mentari penuh kasih, sinarnya hangat menyentuh sanubari. Langkah demi langkah telah terukir rapi, mengantar kita ke momen yang dinanti. Hari penuh makna, hari wisuda yang berseri. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia yang tiada henti. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah indah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri teladan yang penuh berkah. Hadirin yang kami hormati, mari kita hadirkan hati, kita buka ruang batin untuk merenungi setiap rangkaian acara hari ini. Semoga menjadi sumber keberkahan dan pengingat bagi kita semua bahwa di tengah hiruk pikuk dunia masih ada generasi yang memilih menjaga kalamullah yang mulia. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara wisuda keempat Pondok Tahfiz Markas Hufazul Quran tahun 2025, hari Ahad, tanggal 26 Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Juni 2025. Dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh santriwati atas nama Rumaisyah, kelas 3 SMP dari Kota Bima. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantunan suara Al-Quran yang begitu menggetarkan hati. Kami ucapkan jazakillahu khairan atas kesediaannya wa barakallahu fihi. Acara berikutnya, kata sambutan murid Pondok Tahfiz Markaz Hufadzul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Safi Elsi, hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bihifzi kitabihil karim wa zayyana sudurana bikalamihil azim
وجعلنا من حملة القرآن العظيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين معلم الخير والهدى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Midang, yang kami hormati para tamu undangan beserta para wali santri yang kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, yang telah menjaga Al-Qur'an melalui para wisudawati di pondok kita Markaz Hufazul Quran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dalam ihsan sampai akhir zaman. Para tamu undangan yang kami muliakan, bangga adalah merupakan hal yang harus bagi seorang muslim ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, hari yang bahagia, ada hal yang patut untuk kami banggakan. Bangga yang merupakan bagian dari menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam ayatnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang perlu kami ceritakan dan banggakan, terutama di hari ini. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari ketika doa dan usaha menjadi nyata. Hari ini pondok kecil Nan Mungir ini berselimutkan haru dan bangga karena para putri dari para wali santri telah tiba di puncak cita-cita mereka. Yang pertama, yang patut untuk kami banggakan adalah kami bangga dengan pemerintah Desa Midang, pimpinan desa, pimpinan dusun, pimpinan RT beserta jajarannya yang telah memberikan support dan dukungan kepada Markaz Hufazul Quran. Kami diberikan fasilitas, kami diberikan apresiasi, kami diberikan solusi dan jalan keluar, dan banyak hal yang mereka berikan, sehingga nikmat ini patut untuk kami ceritakan dan banggakan. Oleh karenanya, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairan atas dukungan yang tak henti-henti, atas ruang dan waktu yang diberi. Pondok ini tumbuh, berkembang dan berarti. Semoga menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir dan tak pernah berhenti. Yang kedua, yang patut untuk kami banggakan, terkhusus kepada warga dusun kami, Dusun Belancong Bagik. Jazakumullahu khairan atas kebaikan dan keramahannya, atas izin dan ruang yang diberikan, sehingga pondok ini tumbuh dalam kedamaian, tumbuh dalam ketentraman, tumbuh di dalam kenyamanan. Jazakumullahu khairan atas kelapang dadaannya dari beragam perbedaan, karena perbedaan ada hal yang wajar, terutama di dalam sebuah keyakinan. Karena perbedaan ini adalah suatu yang wajar, terutama di dalam sebuah keyakinan. Kami ucapkan sekali lagi, jazakumullahu khairan atas permaklumannya, terutama dikala para santri kami membuat kegaduhan yang mungkin ketika mereka bercanda, mereka berteriak, mereka mengganggu kesunyian. Sungguhnya
kami sangat khawatir apabila hal itu terjadi. Itu merupakan hal yang tidak disenangi, dan kami sangat takut jika hal itu masuk ke dalam kategori hal yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sabdanya, wallahi la yu'min. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qila man ya Rasulullah? Dikatakan kepada beliau, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tidak pernah aman tetangganya dari kejahatannya. Artinya, kami memohon maaf atas kegaduhan yang dilakukan oleh santri kami, atas ketidaknyamanan yang muncul dari mereka, atau atas sikap kurang sopan yang tidak enak dipandang oleh warga. Kemudian berikutnya, yang patut untuk kami banggakan, kami bangga kepada para ustaz dan para ustazah yang tercinta. Jasa kalian yang tak mampu kami rangkai dalam kata. Kalian membimbing bukan hanya dengan ilmu semata, tapi dengan keteladanan, kasih sayang dan cinta. Setiap ayat yang kini mereka hafal adalah bukti dari lelah yang tak pernah gagal. Dari setiap liangan air mata dan doa dalam sujud mereka telah menjadi saksi atas kerja keras yang tak sia-sia. Oleh karenanya, kami hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan atas bantuan yang diberikan oleh para ustaz dan ustazah yang ada di Markaz Hufazul Quranul Karim. Kemudian, terkhusus untuk para ustazah pengabdian, kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan kepada mereka yang telah ustazah atau ustaz kalian yang mengajarkan kalian sampai selesai pendidikan. Bahkan jika di pondok tidak ada kewajiban pengabdian, kalian pantas untuk mengabdi tanpa harus menunggu ketetapan yang ditetapkan oleh pihak pondok. Lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ketika Allah ceritakan tentang Nabi Harun dan Nabi Musa. Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas, qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, sungguhnya saya akan menikahkanmu dengan salah satu dari kedua anak saya, dengan syarat engkau mengabdi padaku selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Apabila engkau sempurnakan menjadi 10 tahun, maka itu akan lebih bagus lagi. Wa ma uridu an asyqa 'alaik. Akan tapi ambil faedah dalam ayat ini bahwasanya pengabdian bukan sebuah paksaan, tapi cara untuk membalas jasa yang mungkin sebagai balas budi dari apa yang pernah dilakukan oleh ustaz dan ustazah kalian. Kemudian yang terakhir, yang patut untuk kami banggakan, yang patut untuk kami ceritakan, yaitu kami bangga kepada para santriwati, para wisudawati yang telah menyelesaikan hafalannya, yang mereka telah menyelesaikannya bukan sekedar selesai, tapi mereka telah menyelesaikannya dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh semangat yang tinggi. Oleh karenanya, nasihat kami kepada kalian, nasihat kami kepada para wisudawati yang telah menghafal ayat demi ayat dengan tekun dan hati-hati, jangan hanya bangga pada hafalan yang telah dikunci, tapi jagalah agar ia tetap hidup sampai akhir nanti. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabatmu dalam sedih, penuntun langkahmu kala dunia di dunia ini. Jadikanlah ia cahaya dalam gelap gulita. Jadikanlah ia sebagai penjaga dari dosa dan luka. Hari ini bukan hari terakhir. Hari ini adalah hari permulaan.
bukan hari yang telah selesai, tapi awal dari perjuangan kalian. Hafalan harus dijaga, hafalan harus dilawat, hafalan harus diamalkan, agar Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi juga akan mengubah kehidupan kalian. Akhir kata, kami memohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyelenggaraan di acara ini. Kami sadar kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap tamu undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mudir Pondok Tahfiz Markas Hufazul Quran Ustaz Safri Elsi, kami ucapkan jazakallahu khairan atas kesempatannya. Acara berikutnya, setoran hafalan surah terakhir dalam rangka menyelesaikan hafalan 30 juz yang akan dilakukan oleh santriwati Sumantiar. Kepada ibunda untuk bisa naik panggung mendampingi Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Inilah santri yang haki yang telah menyelesaikan hafalannya di bulan ini. Semoga santri yang lain menyusul.
dan menjadi kebanggaan bagi semua orang tua. Di saat orang tua bisa menyaksikan buah hatinya bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Semoga ini menjadi amal jariah bagi orang tuanya dan menjadi anak yang solehah. Amin. Masya Allah. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat yang telah kami sediakan. Baiklah, acara berikutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Midang, Bapak Haji Syamsuddin Esos. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Pondok Markas Al Quran Dusun Blenjong Bage Desa Midang beserta jajaran pengurusnya, para guru, para ustazah, pendidik yang ada di pondok ini yang sama saya hormati, pemuka agama, pemuka masyarakat, undangan sekalian yang sama kita hormati, anak-anakku sekalian yang insya Allah hari ini akan diwisuda hafalan 30 juz yang berbahagia. Singkatnya, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bersama-sama bisa hadir di majelis yang mulia dan sakral ini, yaitu untuk menyaksikan wisuda atas hafalan 30 juz anak-anakku sekalian yang alhamdulillah juga pada hari ini disaksikan juga oleh orang tuanya. Selawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau sampai di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya merasa berbangga hati. Kenapa? Karena 4 tahun diselenggarakan atau diadakannya acara seperti ini, alhamdulillah saya selalu sempat hadir. Seperti sudah diatur, tatkala di sini ada acara dan kebetulan hanya undangan ke sini, tidak ada undangan di tempat lain.
Biasanya kalau bulan-bulan ini Bapak Ibu sekalian, kadang satu hari itu 3-4 undangan, yang kadang harus tiang hadiri kalaupun hanya sebentar, karena permintaan tolong hadir Pak Kades, benar-benar seberang. Alhamdulillah. Dan hari ini hanya pondok ini yang ada undangannya, karena memang sudah selesai semua kegiatan-kegiatan wisuda atau pelepasan siswa baik RA maupun PAUD. Alhamdulillah, saya bisa bertatap muka dan bersilaturahmi, terutama dengan para pengasuh, para ustadz, ustazah, dan seluruh warga, orang tua, wali murid yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi yang kedua, merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pondok ini secara fakta dan nyata perkembangannya cukup pesat. Makanya kemarin saya tanya Pak Kadus di mana acaranya? Oh, yang di sebelah Pak Kades, tidak lagi di lapangan. Oh, yang di tempat dulu dipeliharai sarang burung unggih. Saya dalam hati saya, apakah sudah dibeli atau bagaimana gitu. Tapi dapat informasi, alhamdulillah, mungkin dalam jangka waktu tidak terlalu lama itu akan menjadi milik pondok. Ini syukur kita yang luar biasa. Begitu juga musola yang di timur lapangan. Ingat saya dulu, saya yang melakukan peledakan batu pertama. Alhamdulillah, saya hari apa sempat masuk sebentar, lihat, ternyata sudah jadi dan cantik sekali. Ini saya pribadi kadang-kadang terkejut ke Ustaz. Inilah perjuangan gitu. Selama niat kita mulia, selama niat kita baik, insya Allah Allah akan selalu membantu kita. Jadi kalau dulu 4 tahun yang lalu saya katakan pondok ini terkesan eksklusif Bapak Ibu sekalian, tidak banyak dikenal di wilayah Desa Midang karena mungkin kurang sosialisasi. Tetapi 2 tahun terakhir ini, dan saya sendiri di mana saja saya memberikan sambutan, selalu sampaikan. Sekarang untuk hafalan Al-Quran tidak perlu jauh-jauh ngirim anak kita ke Jawa, karena tetangga kita di dusun tetangga itu sudah ada markasnya, sudah ada pondok yang khusus untuk itu, dan selalu saya sampaikan. Nah, ini bagian dari upaya saya juga ikut mempromosikan supaya ketika ada niat orang tua atau warga kita yang ada di Desa Midang ini untuk mencetak anak-anak menjadi hafal Quran, jadi tidak ada alasan lagi, oh karena tidak ada biaya, karena harus mengirim anaknya ke luar daerah, tetapi cukup dia kirim ke Blecong dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian hal yang patut dibanggakan. Dan seperti pesan Pak Ustadz tadi, hafalan iya, ya. Tetapi sekarang bagaimana kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai imam kita. Jadi tidak cukup hanya sampai di hafalan, tetapi jauh lebih penting juga adalah bagaimana kita melaksanakan, ya, mempraktekkan apa hal-hal yang tertera di Al-Quran. Dan hal yang paling penting juga adalah melalui perguruan-perguruan seperti ini, bagaimana kita mencetak anak-anak kita di samping dia hafal Al-Quran, juga menciptakan anak-anak yang berbudi luhur, yang berakhlak tinggi. Ini buah ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Jadi kita sudah hafal 30 juz, tapi disertai dengan akhlak kita yang mulia. Akhlak ini kedudukannya paling tinggi, bahkan dikatakan lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Oleh karena itu Nabi kita dilahirkan tidak ada lain tujuannya adalah
diutus tidak ada lain tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ini pentingnya akhlak Bapak Ibu sekalian. Akhlak kepada siapa? Ya tentu anak-anak pertama akhlak kepada orang tua. Ya, jangan nanti menjadi hafiz Quran tapi kita akhlak kita kepada orang tua juga tidak baik. Itu tidak dianjurkan. Ya. Yang kedua akhlak kepada guru kita. Bayangkan guru, ustazah ini mungkin datang dari mana dengan sukarela mengajak anak-anakku sekalian untuk bisa habis Quran, ya itu. Jadi kita harus hormat kepada beliau-beliau ini. Saya yakin pengabdian beliau-beliau ini tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin hanya dapat apa saja sedikit ya, sekedar untuk nyambung hidup. Tapi naluri jiwa pengabdian itu yang besar sekali. Oleh karena itu penghormatan kita selaku anak, selaku murid itu wajib hukumnya. Nah yang ketiga tentu penghormatan kita kepada warga masyarakat, ya, para jemaah yang lebih dewasa, ya. Nah ini yang harus dipupuk, yang harus dikembangkan di dalam perguruan-perguruan seperti ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sekarang ini zaman era globalisasi, era teknologi. Jadi persoalan kita hari ini, sekarang ini, detik ini adalah semakin terkikisnya moral, semakin terkikisnya akhlak. Karena apa? Karena pengaruh daripada teknologi itu. Sekarang di luar sana, mudah-mudahan tidak terjadi di sini, semua orang berhadapan dengan HP, dengan gadget, ya. Apa menu yang tidak bisa kita lihat di situ? Syukur-syukur kalau anak kita membuka, melihat menu yang baik. Kalau tidak baik, bagaimana? Nah ini menjadi tantangan kita semua, anak-anak sekalian, kita juga sama orang tua. Menjadi tantangan kita untuk bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita ke depan. Kita lepas dari teknologi mungkin tidak bisa, karena itu memang kebutuhan. Tapi sekarang bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan. Satu adalah kepentingan agama kita, yang kedua adalah kepentingan pendidikan kita. Nah ini yang harus kita bersinergi Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya katakan, suksesnya pendidikan itu adalah tergantung dari 3 elemen. Pertama adalah dari dukungan orang tua. Nah ini ibu-ibu sekalian, ini hafiz Quran supaya tidak lupa, karena diulang-ulang terus, ya. Nah tolong peran orang tua mengingatkan ketika sudah misalnya lepas dari pondok ini, selalu diulang-ulang di rumah, ya. Dan juga ilmu ini juga harus ditransfer ke keluarga yang lain, mungkin ada adiknya dan sebagainya. Nah ini peran orang tua. Jadi jangan orang tua nanti sudah menerima anaknya hafal Quran terus tidak mau tahu, cuek dan sebagainya, itu tidak baik. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah ini mungkin tidak lebih banyak waktunya daripada waktu anak di rumah. Maka selalu dikatakan guru pertama itu adalah orang tua. Siapa orang tua yang paling dominan? Itu adalah ibu-ibu. Nah inilah ibu-ibu sekalian tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita setelah di rumah atau kembali ke rumah dimotivasi terus, diawasi dan diarahkan. Nah tentu yang kedua adalah di sekolah. Sekolah ini peran guru sangat dominan. Tapi alhamdulillah di pondok ini kan modelnya mondok, gitu. Jadi hampir 80-90% waktu anak-anak kita ada di pondok. Jadi insya Allah para ustadz, ustazah pasti mengawasi, di samping mengajar hafalan juga bagaimana kita bertindak berakhlak baik terhadap orang tua, guru maupun lingkungan. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tentu saya mohon maaf atas nama pemerintah Desa Bidang, saya belum bisa banyak memberikan dukungan, ya. Memberikan dukungan terutama berupa materi, karena memang keterbatasan tentu dana. Yang kedua juga kita ini
bekerja atas regulasi. Itu masalahnya Bapak Ibu sekalian. Kadang ada niat saya untuk sedikit mengalokasikan anggaran untuk beberapa pondok, tetapi regulasi yang tidak membolehkan. Karena untuk Bapak Ibu sekalian ketahui, saya ingin sampaikan, kita punya APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Itu sumbernya ada 7 komponen. Tapi yang rutin itu adalah 4. Pertama, dana DD transfer pusat, itu yang besar. Kita ngelola 1.095 juta Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ADD dari kabupaten, itu habis untuk honor dan habis untuk transport. Yang ketiga, BHP pembagian hasil sisa pajak dikembalikan 10% ke desa. Yang keempat itu adalah PAD. PAD kita hanya 72 juta per tahun. Nah, yang mungkin kita sebetulnya bisa alokasikan dana itu jika kita berkeinginan membantu perguruan-perguruan yang ada di wilayah kita adalah dari DD. Tapi aturannya yang ketat sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin saya hanya bisa mengalokasikan untuk memberikan subsidi seluruh PAUD RA yang ada di Desa Midang, lebih 13 PAUD RA, itu sama-sama 5 juta. Dan saya berkonsultasi ke kabupaten, benar bisa nggak kira-kira saya memberikan beberapa pondok secara bertahap itu untuk memberikan fasilitas ini. Ternyata belum bisa saran dari bendahara di kabupaten. Karena itu kendala Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi untuk alokasi lain, misalnya untuk BLT, untuk ketahanan pangan, untuk operasional dan sebagainya, itu bisa. Nah, ini menjadi salah satu kendala sehingga saya terus terang saja merasa bagaimana rasanya ya, saya belum bisa banyak atau berbuat lebih terhadap perguruan-perguruan termasuk habis Quran seperti ini, terutama yang ada di Desa Midang. Ini kendala. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, karena mulai tahun 2026 ada angin segar. Katanya di samping kita kelola APBDes, ada rencana program 1 miliar dari kabupaten ini, dan ada juga rencana subsidi bantuan dari gubernur untuk setiap desa yang saat ini tidak pernah ada. Kurang lebih 6 tahun saya jadi kepala desa, tidak pernah ada, kalaupun hanya 5 juta tidak pernah. Sekarang katanya sedang disusut skemanya, karena itu janji politik. Kalau ini terjadi Bapak Ibu sekalian, tentu mekanisme masuk di APBD statis, tetapi kemana kita distribusikan mungkin itu tidak terlalu ketat. Nah, ini mudah-mudahan semoga apa yang menjadi wacana sekarang ini betul adanya, sehingga nanti ya kita bisa berbuat lebih banyak, terutama untuk mengembangkan perguruan-perguruan seperti yang ada saat ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas undangannya, hingga yang bisa hadir di depan di majelis yang mulia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi Bapak Kepala Desa kita, dan memberikan kepada beliau kekuatan untuk memajukan desa ini. Amin. Sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, maka kami harapkan kepada para wisudawati untuk naik panggung sesuai nama yang kami sebutkan. Wisudawati pertama atas nama Wahidah Sepia Azani dari Longserang Ningsar, Lombok Barat. Wisudawati kedua atas nama Dika Alfiani Febrianti, kelas 3 SMA dari Kota Bima. Wisudawati ketiga atas nama Yesika Paramita, kelas 2 SMA dari Monjok Mataram.
Wisudawati keempat atas nama Sumayyah, kelas 3 SMP Barat. Wisudawati kelima atas nama Maryam Hasifah, kelas 2 SMA dari Jepara, Jawa Tengah. Wisudawati keenam atas nama Sumantia, kelas 3 SMP dari Dompu. Wisudawati ketujuh atas nama Alia Hatifah, kelas 2 SMA dari Peraya, Lombok Tengah. Wisudawati ke-8 atas nama Fatimatul Zahra, kelas 1 SMA dari Monjong Mataram, Lombok Barat. Inilah para wisudawati MHQ di tahun 2025 yang telah menyelesaikan hafalan mereka 30 juz dengan penuh perjuangan dan kesabaran. Semoga para santriwati yang lain amin. Karena tidak akan ada keberhasilan tanpa doa dan pengorbanan orang tua. Maka pada kesempatan ini kami mengundang para wali wisudawati untuk turut naik ke atas panggung mendampingi putri-putrinya dalam momen kebanggaan ini. Sebagai bukti nyata dari kasih sayang, kesabaran, dan cinta yang tak terbatas, kami harap kepada para wali wisudawati yang dipanggil untuk naik ke atas panggung. Dari Wisudawati Wahidah Sepia Azani. Wali dari Wisudawati Ika Alfiani Febrianti. Wali dari Wisudawati Jessica Paramita. Wali dari Wisudawati Maryam Hasifah. Wali dari Wisudawati Sumantia. Wali dari Wisudawati Alia Hatifah. Wali dari Wisudawati Fatimatul Zahra. Inilah momen dirangkai oleh doa dan air mata. Semoga Allah melipat gandakan pahala para orang tua para hafizah ini. Kebanggaan sebagai penghargaan dan pemulihan kepada para wisudawati. Kami harapkan kesediaan Ustazah Ummu Zakiyah untuk menyerahkan mahkota dan penghargaan kepada para wisudawati.
Kepada Ustazah Ummu Zakiyah kami ucapkan jazakillahu khairan. Sebagai bukti jika kalian sudah menyelesaikan hafalan kalian, dan minta maaf serta doanya. Silakan peluk orang tua kalian, ucapkan kata syukur, ucapkan kata maaf, beritahukan mereka bahwa kelak kalian akan memakaikan mahkota yang sesungguhnya di surga. Amin. Mahkota ini mungkin dari manusia, tapi Allah telah menyiapkan mahkota yang lebih indah untuk mereka di akhirat kelak. Dan kami persilahkan kepada wali Wisdawati untuk meninggalkan. Acara berikutnya, penyerahan piagam penghargaan dan syahadah khatam Al-Quran 30 juz disertai bingkisan hadiah. Kami harapkan kepada murid pondok untuk menyerahkan penghargaan tersebut. Angkat. Kami persilakan kepada Ustazah Papona untuk memberikan bingkisan.
Kami ucapkan jazakillahu khairan kepada saudara Pukona. Kami persilakan kepada Wisdawati untuk meninggalkan panggung. Berikutnya, penyerahan sertifikat kepada santri pengabdian yang sudah mengabdi 1 tahun untuk mengajar, menjadi ustazah, dan membantu berjalannya pendidikan di MHQ. Kepada ustazah yang kami panggil untuk naik ke panggung. Ustazah Sarah Al-Katiri. Ustazah Gina Suci Amalia. Ustazah Nada Hilmia. Ustazah Atin Nadhirah. Ustazah Aisyah Rahma Az-Zahra. Ustazah Nia Suraya Mawaddah. Ustazah Nabila Sofi. Kami harapkan kesediaan Ustazah Pakona untuk menyerahkan sertifikat dari MHQ. Pakona, kami ucapkan jazakillahu khairan. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat yang disediakan. Berikutnya, hadiah dan sertifikat bagi santriwati yang mendapatkan nilai tertinggi di semester akhir. Kepada Ananda yang kami panggil, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Mustawa 1 atas nama Reni Novianti Lestari. Mustawa 2 atas nama Aisyah Safwan. Mustawa 3 atas nama
Maryam Hasifah. Mustawa 4 atas nama Aisyah An-Najiyah. Dalam hal ini, mohon kesediaan Ustazah Nafan untuk menyerahkan hadiahnya. Kepada Ustazah Nafan kami ucapkan jazakillahu khairan. Alhamdulillah, persilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Ada penyampaian syukur dari salah satu siswati yang akan disampaikan oleh Ananda Tia. Kepada Ananda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur cinta dari Santri Mufazzal. Hari ini bukan sekedar wisuda, bukan sekedar upacara, bukan pula selebrasi. Ini adalah puncak dari ratusan hari pengorbanan, ribuan ayat yang kami titipkan dalam dada, dan jutaan doa yang tak pernah berhenti mengalir dari orang tua dan guru-guru tercinta. Di pondok sederhana yang bernama Markaz Hufazul Quran, kami tumbuh bukan sekadar menjadi penghafal, tetapi penjaga, pengemban, dan insya Allah pejuang Al-Quran. Langit MHQ tahu betapa keras kami berjuang. Ia menyaksikan tangis kami kala satu ayat saja tak juga hafal. Angin malam MHQ tahu, mata yang kami paksa tetap terbuka demi satu halaman, satu baris, satu kalimat yang ingin kami genggam erat-erat. Dan fajar MHQ menyaksikan bibir kami bergetar dalam zikir saat kami bertanya diri padanya, Ya Allah, mampukah aku menjaga amanahmu ini? Bersama sahabat seperjuangan, kami menanam hafalan layaknya menanam benih dalam hati, disiram dengan sabar, dijaga dengan doa, dipupuk dengan murojaah setiap hari, hingga kini tiba masa panen di bawah cahaya cinta dan ridho ilahi. Kami sadar di balik setiap huruf yang kami hafal ada doa Umi yang selalu terjaga dalam rindu, ada keringat Abi yang diam-diam mengalir dari jauh, dan ada harapan para ustadz dan ustazah yang tak pernah lelah menuntun. Kami sadar hari ini bukan akhir, tetapi awal dari sebuah tanggung jawab, karena Al-Quran bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan, diamalkan, diajarkan, dan diperjuangkan. Jalan ini panjang dan terjal, penuh ujian dan godaan. Namun kami percaya selama Al-Quran masih kami peluk dalam dada, kami tidak akan pernah sendiri.
Wahai M. Haki, engkau bukan sekedar tempat kami tidur dan belajar. Engkau adalah rumah hati, tempat kami mengenal cinta ilahi. Engkau ajarkan bahwa memegang mushaf bukan sekedar kuatnya ingatan, tetapi baliknya niat dan lurusnya langkah. Bahwa menjadi hafizah bukan gelar untuk disombongkan, tapi amanah yang harus ditundukkan dengan kerendahan hati. Engkau tanamkan pada kami adab sebelum ilmu, ikhlas sebelum hafalan, dan sabar sebelum kemenangan. Dan kepada para ustaz dan ustazah kami yang mulia, terima kasih kami sampaikan dengan penuh penghormatan. Semoga setiap huruf yang kalian ajarkan berbuah pahala yang mengalir tanpa henti, seperti air jernih di surga yang tak pernah surut. Kami tahu tugas kalian tak hanya di kelas, doa kalian menyelimuti malam, munajat kalian menyebut nama kami dalam sujud yang sunyi. Kami mohon, jangan lupakan kami dalam doa-doa kalian, karena kami pun tak akan lupa siapa yang pertama kali genggam tangan kami dan berkata lembut, hafalkan, bahagiakan orang tuamu di dunia dan di akhirat. Abi wa ummi, maafkan anakmu yang terlalu sibuk hafalan hingga tak sempat menghubungi kalian, bahkan tak sempat bilang aku rindu. Padahal di balik mushaf ini ada lidangan air mata yang Padahal di balik mushaf ini ada lidangan air mata kami yang juga merindukan kalian. Kami tahu kalian pernah menangis dalam diam melihat anak kalian jauh dari pelukan. Dan hari ini jika senyum itu terlukis di wajah kalian, maka yakinlah itu adalah senyum yang telah kalian perjuangkan sejak lama. Abi wa ummi, lihatlah anakmu hari ini berdiri dengan Al-Quran di hati dan cinta kalian di jiwa yang tak pernah mati. Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku, jazakumullahu khairan atas malam-malam yang kita lalui dengan penuh semangat, atas canda dan tawa yang selalu menemani, atas air mata sedih dan bahagia yang kita alami, dan atas genggaman tangan yang tak pernah terlepas sampai detik ini. Biarlah kenangan ini terpatri dalam hati, suara murojaah di subuh yang dingin, wajah lelah yang tetap tersenyum, dan langkah kaki yang terus berjalan, meski sering terperosok, tapi tak pernah menyerah. Semoga ukhuwah ini bukan hanya di MHQ, tapi berlanjut di surga nanti, bersama Al-Quran yang dulu kita hafalkan dalam diam, kita tangisi dalam doa, dan kita perjuangkan dalam setiap helaan nafas. Ya Allah, teguhkanlah kami dalam menjaga kalam-Mu, kuatkan hafalan kami, ikhlaskan niat kami, dan jadikan hidup kami bercahaya dengan Al-Quran. Hadirkan anak keturunan kami telah sebagai penjaga Al-Quran, dan rumah-rumah kami sebagai taman tilawah Al-Quran. Izinkan kami wafat dengan Al-Quran di lisan, di hati, dan dalam perbuatan. Jadikanlah Al-Quran syafaat bagi kami di hari yang tiada perlindungan selain darinya. Akhir kata, Markas Bukatul Quran, engkau bukan masa lalu, engkau adalah titik awal dari perjuangan yang tak akan kami khianati. Hari ini kami bersumpah dalam hati, kami akan jaga amanah ini, amanah menjadi Bukatul Quran. Allahumma ja'alna minal hafizina li kitabikal karim, al-amilina bihi, waj'alna minal mukramina bihi yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiki. Acara berikutnya, penyampaian pesan dan pesan Sudawati yang dalam hal ini akan disampaikan oleh orang tua dari Ananda Sumayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin
الهدى والفرقان ورفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان وكرم أهله بالدنيا ويوم يحشر الثقلان وبشر حافظيه وحفاظه بالرضوان ووعدهم به الفلاح والنجاح والفوز بالجنان ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا الإسلام والإيمان الذي كان خلقه هو القرآن وعلى آله وصحبه ومن الذي اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Midang, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Midang pada kita pada hari ini untuk dapat hadir dalam acara yang penuh berkah ini dalam rangka wisuda Al-Quran 30 juz Santriwati MHP yang keempat tahun 2025. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan bagi junjungan kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang setelah yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman. Izinkan kami sini sebagai wakil wali santriwati yang diwisuda untuk menyampaikan kata pesan dan kesan. Kami sebagai orang tua ingin menyampaikan rasa syukur dan haru yang mendalam. Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana kami menyaksikan anak-anak kami, putri-putri kami yang diwisuda sebagai hafizah Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar menjaganya. Dan di hari ini anak-anak kita, anak-anak kami menjadi bagian dari penjaga tersebut. Betapa besar kemuliaan Allah yang dilimpahkan kepada mereka. Ini bukan hanya kemuliaan dan kebanggaan dunia, tapi juga harapan kami untuk menjadi mahkota cahaya bagi kami kelak di akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tua yang mahkota pada hari kiamat. Sebagai orang tua kami sadar, hafalan ini bukanlah hanya kerja keras mereka, tapi juga kerja keras para asatidzah, musyrifah, dan doa yang tak pernah putus dari orang tua di rumah. Anak-anakku sekalian, wahai hafizullah Al-Quran yang kami banggakan, kami tidak menuntut kepada kalian dunia. Cukuplah kalian menjadi anak-anak yang salihat, yang dekat dengan Al-Quran. Karena kami yakin jika kalian bersama Al-Quran, maka Allah akan bersama kalian. Hafalan ini adalah amanah, namun ketahuilah bahwa menjadi hafizah bukanlah akhir dari perjalanan kalian, melainkan awal dari tanggung jawab yang besar, menjaga, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Jangan berhenti di sini, wahai anak-anakku. Jangan pernah bosan murojaah, menjaga dan mengamalkan isinya. Jadilah cahaya di tengah gelapnya zaman. Kepada para asatidz dan asatidzah beserta para pengasuh pondok pesantren, terima kasih bukanlah kata yang cukup, tapi biarlah Allah yang membalas setiap lelah, setiap doa, setiap pengorbanan yang tak terlihat oleh mata kami. Semoga pahala jariyah terus mengalir bagi antum semua. Dan kepada para orang tua, marilah kita terus dukung dan dampingi anak-anak kita dalam perjalanan panjang mereka bersama Al-Quran. Karena tugas kita belum selesai, doa kita harus terus menyertai mereka. Untuk anak-anak kita yang belum sampai pada tahap ini, janganlah berkecil hati. Tambahlah terus semangat, pupuk terus kesabaran antunna. Jadikan momen ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan menghafal Al-Quran. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kalian ambil untuk mendekatkan diri pada Al-Quran adalah langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada putri-putri kami yang telah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Semoga Allah senantiasa memberkahi kalian semua dan selalu menolong kalian untuk selalu murajaah, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan. Semoga Allah selalu membimbing dan melindungi setiap langkah kalian. Semoga kelak kita semua dikumpulkan bersama para ahlul Quran di surganya dan mengenakan mahkota cahaya karena anak-anak kita yang menjaga ayat-ayat suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Naik perahu ke tengah lautan, singgah sebentar di Pulau Harapan. Selamat kepada para hafizah kebanggaan. Semoga Al-Quran menjadi cahaya kehidupan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah memberkahi pondok pesantren ini, para pengajar, para pengurus dan seluruh santriwatinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke acara terakhir, yaitu nasihat dan motivasi untuk para wisdawati dan segenap wali santri yang akan disampaikan oleh Ustadz Ishaq hafizahullah ta'ala. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Kepala Dusun Midang yang berbahagia, para jamaah, wali santri dan segenap tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini, yaitu kalimat syukur. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam kegiatan silaturahmi antara wali santri dan para pengurus pondok ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami sedikit menyampaikan sepatah dua patah kata nasihat untuk kami pribadi, sebagai nasihat untuk kita semua selaku orang tua ataupun calon orang tua yang akan menjadi orang tua insyaallah taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Di antara yang bisa kita banggakan dan yang bisa kita butuhkan nanti di akhirat kelak tatkala Allah Subhanahu wa taala manggil kita, di antara 3 amalan yang tidak akan terputus apabila seorang sudah meninggal dunia, di antaranya waladun shalih yad'u lahu. Di antara 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apabila seorang meninggal maka tersisa 3 amalan yang terus mengalir. Di antaranya ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Dan yang terakhir adalah anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya atau mendoakan orang tuanya. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi buat kita semuanya untuk terus berjuang, ya, berusaha. Kita yang sudah dikaruniai anak untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh, penyejuk hati orang tuanya, yang selalu mendoakan orang tua mereka, dan mereka para penghafal Al-Quran yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga mereka, Allah pilih anak-anak kita. Ya, ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Allah mudahkan mereka menghafal Al-Quran, karena tidak sembarang para jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang mampu untuk menghafal Al-Quran di sini. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk yang pribadi, untuk kita semua yang berkesempatan hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya nanti, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini. Akhir kalam, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya pribadi. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada terutama Bapak Kades untuk berkesempatan hadir di pondok kami ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing jalannya menuju surganya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas nasihat yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah, demikianlah rangkaian acara wisuda Al-Quran 30 juz Pondok Tahfiz Markas Hufadzul Quran yang keempat, sebagai bukti nyata dari firman Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Dan Allah memilih para santriwati kita untuk menjadi bagian dari penjaga kalamnya. Maka berkat taufik dari Allah, acara ini berjalan dengan lancar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita semua. Kepada segenap tamu undangan, saya mewakili keluarga MHQ mengucapkan jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan selama acara ini. Saya, Lum'atul Intiqad, undur diri. Akhir kata, kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majlis.